Tapi yang di Betul, video betul. berikutnya, Bapak mengambil variabelnya itu langsung dari saldo deposito. Jadi ada perubahan sedikit di setoran pajak itu Pak perhitungannya. Dari simulasi yang didapat, maka eh, terdapatlah tabel yang seperti Bapak lihat atau teman-teman lihat sekalian, di mana saldo deposito bertambah sesuai dengan bunga persen bank, tapi juga ada setoran pajak yang diambil dari saldo deposito tersebut. Nah, mungkin yang di bawahnya Pak itu sudah ada kasus yang sesuai dengan apa ini Bapak apa? Pertanyaan Bapak bahwa ada lagi administrasi. Stop. Jadi, Oke, thank you apa Mas Pak? Agung. Oh sudah ya Pak. Itu cukup satu Makasih. case aja. Cukup satu Iya case Pak. aja. Thank you Mas Agung udah bantu. Jadi untuk kasus sederhana masih mudah ya. Jadi ada beberapa variabel saja, hanya 1, 2, 3 variabel. Kemudian yang ada penambahan dari pekan lalu adalah kita menambah komponen di setoran pajak. Kalau kita lihat kurvanya di sini, ini ada garis yang keluar. Artinya ada pengurangan. Tetapi kalau garisnya masuk ke dalam kotak seperti ini garis masuk ke dalam kotak ini. Nah, itu namanya berarti ada penambahan di dalam komponen tersebut. Statistiknya seperti ini ya. Kalau sesuatu yang masuk level berarti dia menambah. Kalau ini berarti kalau ke atas berarti dia berkurang. Itu aja sih mindset yang pengen ditanamkan. Oke, thank you Mas Agung. Untuk selanjutnya Mas Pipit kali ini bisa bantu nih untuk kasus kedua. Kasus kedua Mas Pipit ya, saya share. Kasus kedua, oke. Mas Pipit, standby. Kedengeran, Pak? Oke, kedengeran. Baik. Di kasus kedua ini ada penambahan dari administrasi ya Pak ya? Betul. Ada penambahan Jadi itu administrasi. ada penambahan administrasi 120.000. Nah ini flat selama sampai tahun 2030. Ya, jadi di sini ada pengurangan lagi bahwasanya administrasi 120.000 itu diambil dari saldo deposito. Benar tidak Pak? Betul. Jadi saldo depositonya dipotong setiap tahun sebesar 120.000 ya. 120.000 setiap. Kira-kira ada kendala Mas Pipit untuk case 2 ini masih terkendali ya kayaknya sih ya. Kalau sambil melihat ada yang perlu kita diskusikan. Pembelajaran Pak Septa masih bisa sih Pak untuk diikuti. Oke. Thank you. Kira-kira itu aja dulu. Thank you Mas Pipit. Iya, Kita masuk ke presenter ketiga nih. Bu Murdiani. Boleh deh Bu Murdiani. Random ya, saya random. Nggak ada tendensius ke manapun nih. Jadi saya ketemunya nama aja deh. Bu Murdiani boleh di unmute tuh mic-nya. Saya buka tugas Ibu. Siap, Pak. Saya coba. Sip. Ya, tugas 3. Oke, silakan Bu. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Iya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Ini kali ya. Power SIM-nya aja saya bukain ya. Iya, Pak. Boleh. Oke, silakan Bu Murdiani. Oke, di variabel ini ada penambahan setoran kembali sebesar ke bawahnya, Pak. Boleh. 10 juta setiap tahun ya, Pak ya? Betul. Penambahan setiap tahun ada penambahan 10 juta dimulai dengan tahun 2021 sehingga saldo depositnya menambah lagi
Ya, setiap tahunnya 10 juta ditambah dengan saldo yang awal tadi di cash kedua gitu. Oke, benar sih. Dimulai di tahun 21, Pak. 2021. Berarti di tahun pertama tidak ada penambahan Tidak saldo ada ya kira-kira? penambahan, iya, tidak Oke. ada penambahan. Nah, ini namanya function-nya kira-kira apa nih, Bu? Kalau boleh tahu. Apa sih? Auxiliary. Iya, Pak. Auxiliary. Iya, siap. Jadi penambahannya seperti yang teman-teman lihat di sini, Bu Murdiani menggunakan penambahan dalam konteks namanya step gitu ya. Stepnya jadi ditambah 10 juta dimulai dari 2021. Nah, ini nih cara nyarinya Iya. gimana sih? Nah, mungkin teman-teman bisa cek di sini nih. Ada help-nya sih sebenarnya. Help-nya Iya, di sini di nih. sini kita tulis. Step deskripsinya adalah mengembalikan nilai step setelah diberikan nilai high berapa ya? Maksudnya diberikan nilai selanjutnya pada waktu tertentu. Jadi A itu menunjukkan penambahan nominal atau value atau Nominal, angka iya. apapun itu ya. Kemudian R itu adalah range-nya, mulai di tahun keberapa kira-kira. Makanya Penambahannya. R-nya 2021 tadi. Kira-kira seperti Iya. itu. Mungkin kalau teman-teman mau coba function yang lain, ini masih banyak nih. Ada beberapa function yang lain, bisa dicoba nanti. Tidak hanya time ya, function itu banyak sih. Ini banyak banget sih. Mau fungsi tahun, fungsi rata-rata, argumen itu masih bisa dicari. Tapi fungsi dasar yang kita pakai di sini namanya step. Untuk Bu Murdani, kira-kira ada kendala enggak saat pelaksanaan lab yang ketiga ini? Atau pengujian Ya, yang ketiga? alhamdulillah sih Pak. Untuk ketiga sampai keempat, ya kemarin ada sempat sih Pak ada selisih dengan punya Bapak. Tapi saya ulang lagi dari step awal, saya ulang-ulang, ya alhamdulillah sih dari nominal angka-angkanya itu sama gitu kan. Oke. Tapi ya betul salahnya belum. Tapi sudah paham Pak, yang penting paham gitu kan. Oh, Luar begini. biasa sekali. Oke. Thank you. Bu Murdani, Makasih, Ibu Pak. bekerja di bidang apa nih Bu, kalau boleh tahu Bu? Saya PPL Pak di Tulang Bawang. PPL itu penyuluh ya Bu ya? Penyuluh Pak Kanian Oke. ya. Oke Bu, menurut Ibu nih sebagai seorang penyuluh dengan memodelkan sebuah kondisi atau actual condition ke dalam sistem modeling, itu apa sih yang terkait dengan bidang pekerjaan Ibu? Apa yang kira-kira bisa membantu pekerjaan Ibu ke depannya kira-kira dengan memodelkan hal seperti ini? Kalau ini kan bisa juga Pak saya terapkan di petani. Kan kalau kelompok tani itu mempunyai apa sih Pak kayak semacam KUD ya, tapi ini mininya kecil kayak ada uang kas gitu kan. Mungkin ini bisa dituangkan dalam ini ya Pak untuk menghitungnya lebih cepat gitu kan. Bisa saja untuk memproyeksikan di masa mendatang Iya. kali ya, tentang berapa yang akan didapat. Oke, itu bisa banget. Tapi Iya. ada hal lagi nggak yang lebih spesifik dengan pekerjaan Ibu? Misalkan dengan memodelkan hal seperti ini, kita bisa tahu nih proyeksi untuk pertanian yang baik itu seperti apa. Aja pakai tangan. Saya mute dulu. Siapa tuh? Mas Azul, sorry. Oke. Kira-kira gitu Bu, ada nggak yang lebih spesifik lagi? Kita nggak usah ngomongin deposito, pajak, atau hal-hal yang sifatnya monetize atau sifatnya accounting ini. Tetapi lebih kepada pertaniannya nanti, kira-kira apa nih yang bisa Ibu gali nih? Misalkan penyuluh itu kan bisa mengetahui berapa distribusi pupuk yang harus diberikan ke masyarakat. Satu daerah misalkan ya. Misalkan satu daerah A butuh 10 liter pupuk misalnya. Saya nggak tahu standarisasinya seperti apa. Tapi kita dengan memodelkan hal seperti ini, mungkin akan bisa tuh untuk mencapai target tertentu gitu ya. Jadi pembagian distribusinya kita bisa meramalkan, Bu. Contohnya gini. Bisa swifting ya namanya. Coba slider namanya. Slider, kita lihat slidernya, kemudian coba saya ganti contoh satu kasus aja untuk setoran awal. Ini setoran awal, jadi saya slider itu maksudnya gini. Kira-kira gini.
Jadi kita bisa meramalkan atau memproyeksikan kejadian kalau ini berapa sih? Nah, kalau ini gimana sih? Kalau satu variabelnya kita ganti seperti apa sih? Nah, itu kita bisa pakai function namanya slider nih. Ini di sini nih tombolnya. Kemudian ditarik saja. Yang tadi saya lakukan ya, soal awal saya tarik ke slider tadi. Kemudian kita bisa jalankan simulasinya. Nah, mana gambarnya? Saya tarik ke atas dulu. Mudah-mudahan konteksnya kebaca sih. Wah, kecil sekali layar. Kira-kira gini deh. Saya rapiin dulu ya sebentar. Nah, jadi bisa kita lakukan seperti ini. Ini kita bisa geser-geser nih harusnya. Nah, ini kita bisa geser nih. Angka nominal ini kita geser ya. Jadi kita bisa coba angkanya sih kecil ya, tapi kita bisa ganti parameternya di sini nih. Minimumnya misalkan kita ganti 100 juta. 123, 123. Ini kita bisa ganti ke 200 juta. 300 juta deh sekalian. Oke. Nah, kira-kira gini. Jadi teman-teman pun di rumah sebenarnya bisa coba lagi nanti pakai slider functionnya. Nanti ini kira-kira bisa berubah. Ya kan, kita lihat di tabelnya, ini angkanya berubah nih. Iya. Nah, ini bisa kita lihat berbagai perilaku yang mungkin bisa simulasinya secara lebih real time lagi. Nah, dengan function slider tadi. Kita jalankan. Nah, kira-kira gini. Kemudian ini saya ganti lagi nih, misalkan. Kira-kira gitu tuh. Berubah terus. Nah, ini nih fungsi yang sangat membantu sekali ketika kita membuat sebuah kebijakan ke depannya. Misalkan kita nanti mau ngomongin kebijakan pertanian nih. Dengan pakai slider ini tentunya bisa geser-geser nih. Yang misalkan ini pajak pengurangan mau kita ganti. Kita pengen tahu nih, berapa sih potensi keuntungan dalam sebuah perbankan misalkan kalau pajaknya kita naikkan, itu bisa kita rubah-rubah. Ini tinggal tarik aja nih. Ini konstantanya bisa kita tarik ke sini. Nah, kita rubah nih, gambarnya udah kelihatan. Sama seperti mobil deh. Kalau kita bayangkan sebuah mobil, di situ ada panel-panelnya di dashboardnya ya. Ada panel AC, panel sen kanan, sen kiri. Kalau kita pengen tahu, kita dirasa kondisi dalam satu lingkungan di mobil tadi misalkan terlalu panas gitu ya. Kita bisa putar atau melakukan pencet aja tuh AC-nya, kita naikin ke 16 atau ke 17 derajat Celcius, maka kondisinya akan tiba-tiba berubah. Nah, harapannya model atau kondisi nyata atau kondisi nyata yang kita modelkan tadi itu bisa kita simulasikan lebih detail lagi gitu ya, lebih humanis lagi nih. Ini bisa kita ganti. Contohnya ini gini, tinggal ganti aja nih. Kalau pajaknya 10% kira-kira berapa? Kalau pajaknya 0, kalau pajaknya 20% seperti apa? Itu bisa kita lakukan. Nah, kira-kira nanti slidernya gini nih. Nah, ini bisa diganti-ganti nih. Tapi kalau menjalankan ya nanti ketiknya adalah di simulation, kemudian step forward. Tombol ini. Atau bisa juga pakai shortcut-nya tadi. Control, Shift, Space. Nanti kita bisa ganti. Kita bisa mainkan variabelnya. Ini kita ganti-ganti. Kemudian Control, Shift, spasi lagi. Ini berubah nih. Pajak pengurangannya bisa berubah-berubah. Jadi saat misalkan gini, dalam suatu kondisi di gudang Badan Urusan Logistik ya, ketersediaan beras kita tinggi banget. Ketersediaan beras kita tinggi. Kita pengen tahu nih, jika kondisinya berasnya banyak, maka akan terjadi apa sih? Nah, berarti kalau tinggal besarnya sedikit stoknya beras itu bisa kita atur di sini. Kemudian misalkan selain beras apalagi sih yang disimpan di Bulog, gula misalkan. Kalau gulanya besarnya segini dimensinya, maka yang terjadi dengan gudang tadi atau warehouse tadi seperti apa? Nah, itu bisa kita simulasikan lebih mudah lagi sebenarnya dengan teknik slider ini. Kemarin belum saya sampaikan ya. Nah, ini kira-kira gini deh. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke step 4 dulu. Untuk case 4 siapa nih kira-kira mau volunteer? Thank you tadi Bu Murdiani udah bantu saya Sama-sama, Pak. di lab yang ketiga.
Kira-kira siapa nih mau nyobain menjelaskan ke teman-teman? Pak Barjo mana nih Pak Barjo? Boleh deh Pak Barjo kalau mau share. Halo Pak Barjo. Di unmute dulu mungkin ya Pak. Nah. Silakan Pak Barjo kalau mau diceritakan kira-kira untuk tahap keempat ini apa sih yang dilakukan? Ya soalnya. Kelihatan ya? Kecil bener ya. Coba ya. Pakai handphone ya Pak? Enggak pakai laptop juga. Oh, pakai laptop, sorry. Gimana caranya? Atau Pak Barjo mau share screen boleh? Bisa share screen bisa kok. Ya, saya izinkan semua partisipan untuk share screen. Penambahan biaya atau pengurangan biaya itu Pak ya? Iya, betul. Ada komponen satu hal namanya penarikan kalau nggak salah. Penarikan. Betul. Nah, itu ada menggunakan fungsi if Pak itu ya. Betul sekali Pak. Saya lihatin punya saya aja deh. Jadi di saldo deposito akan berkurang lagi. Betul Pak. Nah, untuk penggunaan fungsi if tadi Pak, kira-kira ada kendala nggak sih? Nih, ini kira-kira fungsinya gini ya. Kelihatan nih semuanya. Jika saldo deposito lebih dari 20 juta, maka lakukan perintah tarikan. Jika tidak, artinya 0 itu artinya jika tidak 2 juta maksudnya. Jika tidak 20 juta, maka 0 gitu. Kira-kira gitu sih fungsi if-nya. Itu sederhana seperti itu. Ada kendala Pak untuk pelaksanaan case yang keempat? Belum Pak, belum. Belum ya. Jadi kira-kira di tahun berapa tuh Pak penarikan sebesar 10 juta itu dilakukan? Tahun 2023. Oke, nice, good. Thank you Pak Barjo untuk lab keempatnya. Kira-kira teman-teman kayaknya udah mulai pada jago untuk melaksanakan lab ini gitu ya. Luar biasa sekali. Sebenarnya di mata kuliah ini itu ya memodelkan sebuah kondisi itu cukup sampai situ gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah bisa membayangkan sebuah kondisi nyata digambarkan ke dalam bentuk power sim, itu udah selesai mata kuliah ini gitu ya. Nanti tinggal kedepannya kita akan mengkaji beberapa hal gitu ya. Kalau sebelumnya ketika kita membuat variabel-variabel ini kan kita random nih, kita sembarang aja nih. Karena ini bentuknya umum ya. Kalau setoran clear lah. Kalau kondisi kalau kondisi sistem pertanian kayaknya kita perlu pertimbangkan lagi untuk beberapa variabel tadi. Nah, cara untuk mempertimbangkannya itu nanti ada beberapa teknik gitu. Minggu depan aja yang akan saya bahas teknik tersebut namanya mean square error gitu ya. Nah, tekniknya ini minggu depan aja kita bahas, yang minggu ini cukup fokus di situ dulu. Selama teman-teman bisa mengerjakan labnya tadi itu udah luar biasa sekali buat saya sih. Nah, nanti kita coba bahas. Jadi mean square error tadi adalah metode untuk mengevaluasi forecasting kita tadi. Yang kita kondisi aktual tadi kita modelkan atau kita ramalkan itu bisa kita uji dengan teknik ini namanya mean square error. Jadi sederhananya atau teknisnya nanti adalah beberapa kesalahan atau sisa yang dikuadratkan tadi kita akan jumlahkan ditambahkan dengan beberapa hasil observasinya. Agak susah ya penjelasannya, tapi nanti saya coba cari yang teknik sederhana atau animasi yang sederhana untuk menjelaskan MSE ini. Sebelumnya udah dijelasin belum sih di statistik atau mata kuliah lain terkait dengan MSE? Udah ada belum ya? Ada yang sudah pernah dengar MSE, mean square error? Belum Pak. Belum pernah ada ya? Oh, padahal ini salah satu komponen dalam membuat tesis yang baik
itu adalah variabel-variabel kita uji dulu gitu ya. Nanti minggu depan aja lah, minggu depan. Saya coba cari tools yang gampang. Semudah mungkin saya coba memberikan hal yang kalau pertama kali mendengar ini kelihatannya susah sekali gitu ya. Akar sisanya atau sisa salahnya dikuadratkan, dicari penambahannya, kemudian dicari ambang batasnya berapa. Itu hal yang agak membingungkan gitu. Tapi nanti saya coba cari yang gampangnya. Untuk MSA ini minggu depan aja kita bahas ini. Nah, selanjutnya coba kita bahas dulu untuk satu kajian makalah ini gitu ya. Saya sih pengen ngajak teman-teman mengkaji satu makalah ini. Saya share aja di dokumennya. Saya kirim ke kolom chat. Kolom chatnya mana? Ini kolom chatnya. Nah, udah saya share. Nanti bisa di-download. Pertanyaan saya udah sambil baru baca chat nih. Nurpalina hadir, Murdiani hadir, Sigit hadir, hadir. Ini buat apa nih? Emang kulturnya kita gini ya, absensinya modelnya seperti ini ya, hadir. Jadi ada tiga, Pak. Tiga metode, Pak, absennya. Oh, serius nih? Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita LMS-nya nggak ini, ada di kolom chat bisa juga sebagai datanya. Oke. Karena kayaknya saya satu-satunya dosen di Polinela yang tidak bermasalah dengan absen gitu ya. Jadi silakan saja Bapak Ibu kalau memang nanti dari Bu Ivel ada kewajiban absen ya ikutin aja. Tetapi saya sih tidak masalah dengan absensi. Jadi selama Bapak Ibu bisa memahami konteks perkuliahannya, saya sudah cukup untuk hal itu. Saya nggak pernah lihat absen. Jadi bahkan mau ikut ujian atau tidak ikut ujian dari absensi, saya nggak pernah mikirin sampai sejauh itu sih. Semua berhak ikut ujian, semua boleh dievaluasi. Bahkan mahasiswa pun boleh mengevaluasi saya gitu. Tapi untuk absen, udahlah kita lupakan saja gitu. Besok nggak usah ada absen di sini ya, kayaknya terbebani sekali kuliahnya, harus absensi. Santai aja. Pak, benar. Ya Pak, absen sholat isya aja susah Pak. Nggak Nunggu susah, absen di Pak. LMS, Nunggu takut absen. lewat. Iya, tarawehnya Oh iya. kejar-kejaran Pak. Iya, jujur. Oh iya. Pak. Oke, karena diwajibkan absen ya. Saya sih nggak ini sih. Selama dengan saya ya, Kuliahnya nggak dengan wajib saya. Pak, tapi absennya Oh wajib. serius nih? Betul. Aduh. Fenomenanya begitu. Oke, itu fenomena ya. Ini bisa kita modelkan itu mungkin ke depannya. Karena saya sih nggak ada masalah sih dengan absensi. Karena saya juga memahami lah Bapak Ibu pasti punya kondisi situasi yang tidak memungkinkan untuk menunggu standby absensi. Saya pun juga tidak mungkin gitu jagain absensi gitu. Alhamdulillah. Yang penting kita sama-sama concern di saat perkuliahan kuliah aja gitu. Jadi kayaknya mata kuliah saya nggak ada masalah sih dengan absen. Ini juga tim saya kayaknya yang buatin absensinya ya. Ini mahasiswa. Saya nggak pernah ngecek bahkan absensi. Oke, kita lupakan absensi. Oke, untuk selanjutnya nggak perlu lama-lama perkuliahan ini. Saya cuma pengen mereview saja. Kayaknya sudah hampir 90% tentang penggunaan tools ini udah pada jago lah. Tinggal kita, saya sih pengennya ini gini. Teman-teman itu punya ada isu apa gitu ya, isunya apa masing-masing, coba digambarkan ke dalam model PowerSim. Kemudian next week atau 2 minggu ke depan kita akan coba bahas bagaimana memodelkan kondisi tadi gitu ya. Harapannya gitu sih. Tapi untuk pemanasan nih, untuk pemanasan saja kita akan coba buat model kompleks ya. Model kompleksnya tuh gini nih. Yang saya bilang tadi ya, ada satu paper nih udah saya share di kolom chat. Jadi dia dia mau buat kebijakan ceritanya, si penulis ini mau buat kebijakan bagaimana memodelkan supply chain untuk beras tadi ya, atau availability-nya untuk beras tadi, ketersediaan beras di satu daerah itu kira-kira apa aja sih gitu. Si penulis ini bilang katanya untuk ketersediaan beras dia bilang ada komponennya, komponen-komponennya itu di sini nih. Nah, kira-kira gini, komponen ketersediaan beras itu adalah kita baca dari atas saja ya. Adalah yang pertama luas tanamnya, kemudian tingkat produktivitasnya. Kalau produktivitas pasti berdampak pada jumlah yang dihasilkan atau production-nya. Yang menarik lagi kalau saya baca dia udah cukup detail sekali ya. Produksi beras itu kalau saya sebagai orang engineering ngelihat di sini aja nih. Ada losses gitu ya, ada potensi kegagalan yang mungkin muncul di masa mendatang.
Ini dia sudah pertimbangkan di dalam modelingnya dia nih. Kemudian saya nggak tahu nih, rendemen beras itu apa sih artinya? Sorry nih, ya teman-teman yang mungkin lebih tahu boleh di-share. Rendemen itu apa, Bu? Teman-teman itu hasil, Pak. Rendemen itu jumlah bersih, Pak, setelah dibagi ini. Iya. Iya, persentase lah. Oke. Jadi itu adalah kira-kira netonya kali ya, Pak ya? Ya, benar, kira-kira begitulah, Pak. Oke, thank you. Saya baru tanya, ya, rendemen itu apa? Ini saya kurang tahu. Kemudian selain luas tanam padi itu pasti dipengaruhi oleh luas sawahnya ya. Ini sepakat lah, luas sawahnya. Kalau alih fungsi lahannya mengecil, berarti luas sawahnya bahkan membesar. Ini ya fungsi negatif loop ya. Kemudian fungsi positifnya adalah jika lahan rawanya bertambah, maka fungsi rubah lahan rawanya bertambah, maka luas sawahnya pun akan bertambah. Emangnya bisa ya? Pertanyaan saya adalah, emangnya bisa ya lahan rawa itu di-convert jadi luas sawah ya? Saya butuh informasi juga nih. Emang bisa sih? Apakah semudah itu mengkonvert atau melakukan konversi lahan rawa menjadi luas areal sawah? Bisa nggak sih? Biasanya sawah jadi pemukiman itu. Bisa, Pak. Rawa ya? Contohnya Rawa yang di bisa rawa jitu itu, Pak, berapa puluh ribu ditimbun hektar ya. kan dibuka. Ditimbun dulu tapi, Pak. Oke. Oh, saya jadi ingat lagi. Ada namanya food estate. Mungkin teman-teman pernah dengar ya? Food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya sih zamannya Pak Harto ya, kalau nggak salah ada 30.000 hektar atau berapa ribu hektar dikonvert menjadi lahan persawahan. Lahan gambut, betul sekali Pak. Lahan gambut yang di Kalimantan Tengah ya. Yang kontroversinya adalah ini dengan sawit ya. Problemnya adalah dengan sawit gitu. Nah, dirubah jadi sawah. Tapi nggak tahu tuh udah sampai mana tuh problem dengan food estate. Ini kira-kira isinya gini nih. Tapi bisa ya ternyata ya. Kan rawa dirubah jadi sawah persawahan. Bisa. Kira-kira itu. Nah, bisa saja ya. Oke. Saya coba balik lagi ke penjelasannya. Nah, ini juga nih. Berarti ini bisa kita modelkan. Kemudian dengan produksi beras, kalau harga berasnya meningkat ya, benar ya? Harga berasnya meningkat, maka produksinya meningkat. Benar nggak sih itu? Kalau harganya meningkat, produksinya meningkat. Belum tentu, Pak. Nah, atau gimana tuh, Bu? Pendapat Ibu Nurmalina nih? Kalau harga beras enggak tergantung produksi. Kalau produksinya ditentukan oleh ininya loh, Pak. Budidayanya. Kalau terserang hama harganya produksinya rendah. Oke. Saya coba tangkap dulu gini sih, Bu. Yang saya lihat dari makalah ini kan ini punya siapa sih nih? Punya Departemen Pertanian ya. Dia bilang sih gitu sih ya. Kalau kita bacanya benar kan ya? Jika harga berasnya positif gitu ya, maka produksinya akan bertambah nih. Ini yang saya baca ya. Makanya saya florkan kembali. Saya share ke teman-teman semua. Kira-kira apakah benar nih kalau harga berasnya naik, maka produksinya akan naik gitu. Kalau mungkin silakan Pak Bandi. Mungkin itu Pak, bisa jadi pemicu semangat, Pak. Ya? Sekarang harga beras mahal, naik. Kita kembali lagi tanam padi. Kalau kemarin mungkin tanam palawija, sayur dan sebagainya, barangkali begitu, Pak, mungkin. Oke, kira-kira mungkin seperti itu ya, Pak ya. Konteksnya. Konteks saya agak kita sambil diskusi santai aja sih. Mungkin bisa saja ya Pak ya. Jadi kalau harganya meningkat gitu ya. Ya kita sama-sama tahu lah kalau harganya meningkat tentunya petani makin senang dong ya. Dan di masa mendatang dia pasti akan memproduksi jauh lebih banyak lagi. Atau dia yang sebelumnya komoditasnya bukan padi, dia akan menanam padi kembali. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak Bandi untuk insight-nya. Kemudian kita lihat lagi nih ada beberapa variabel lagi. Ya kalau inilah benar ya, ketersediaan beras itu dipengaruhi oleh adanya cadangan, adanya produksi. Kalau kita lihat sini. Kemudian adanya impor beras. Kalau impor berasnya bernilai positif, maka ketersediaannya pun akan semakin naik. Gitu. Itu pasti clear lah, itu kita sepakati. Ya. Kalau ketersediaannya banyak, nah ini nih, saya sih nggak melihatnya dalam konteks ekonomi ya. Kan kalau hukum ekonomi itu semakin banyak persediaan, maka harganya turun ya, benar nggak sih? Iya. Benar ya. Kalau ini kalau lihat
kalau dilihat di gambar ini, ketersediaan berasnya positif, maka harga berasnya positif. Kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Mungkin belum tepat ya kali ya. Harusnya makin banyak barang, harusnya harganya turun gitu. Buktinya aja kalau di Indonesia kalau ada impor beras, gitu ya, negara melakukan impor beras dari Thailand atau dari Vietnam, gitu. Dampaknya apa sih? Dampaknya pasti harga berasnya turun, gitu ya. Iya. Kemudian produksi kita pun akan menjadi surplus, gitu. Tiba-tiba besar sekali, gitu, karena tidak terserap ya oleh yang meminta, gitu, yang request nggak banyak. Konsumsi per kapitanya akan turun, gitu. Nah, ini nih kayaknya gambarnya ada yang keliru nih. Menurut saya sih keliru nih. Ini dari sini ke sini ya. Nanti tolong diperbaiki saja mungkin. Kita bisa mereview paper orang itu boleh kok mereview. Kalau menurut kita nggak visible kok. Atau ada saran lain kira-kira nih. Kenapa nih kira-kira ketersediaan berasnya positif, maka harga berasnya jadi meningkat. Ada yang saran lain kira-kira atau viewpoint-nya lain boleh di-share. Atau sepakat semua nih kalau harga tersediaan berasnya tinggi, maka harganya juga tinggi. Atau harganya jadi rendah, boleh yang lain berpendapat, silakan. Permintaannya naik gitu bukan Pak itu ya? Saya sih bacanya di sini ya, harga berasnya ya, karena garisnya ya, kecuali garisnya putus, permintaan pasti gitu. Kalau produksi tinggi ya biasanya harga turun emang. Harusnya turun ya, clear. Iya. Nggak ada pendapat lain ya selain itu ya. Jangan-jangan pemerintah Atau harga salah baca. tetap, Pak. Harganya biar tetap. Harganya stabil gitu. Tapi gambarnya ini positif nih Mas Agung. Kalau gambarnya positif, artinya pasti ada kenaikan gitu. Hukum positif ya. Kalau negatif kalau digambar berarti, emang iya. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan pendapatnya si penulis ya. Boleh kita komentari boleh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kira-kira ada yang bisa bantu saya nih. Kenapa konsumsi per kapita berdampak positif terhadap dipengaruhi oleh konsumsi per kapita, tetapi ini bernilai negatif. Ada yang bisa bantu nggak nih? Kira-kira apa sih maksudnya? Saya agak bingung tuh. Kalau konsumsi per kapita dipengaruhi konsumsi per kapita. Atau konsumsi per kapita tahun sebelumnya kali ya. Jadi kalau konsumsi per kapita tahun sebelumnya bernilai positif, maka di tahun mendatang akan bernilai positif. Gitu. Negatif, tapi kalau positif. Ini kan mungkin negatif. itu kan. Tapi yang bawah ini saya belum sepakat nih. Kalau konsumsi per kapitanya bernilai negatif, maka dikonsumsi di masa mendatang menjadi positif. Nah ini juga agak bingung. Harusnya positif semua dong ya. Kira-kira gitu. Nah nanti kita bahas. Dia ada pemodelannya ada sih. Lebih detailnya ada. Oke, kita coba bahas lagi untuk causal loop yang kedua. Jadi causal loop yang kedua adalah bagaimana bertani untuk green environment gitu ya, atau ramah lingkungan. Siapa nih mau bantu kira-kira nih? Ada yang mau share kira-kira? Mau bantu saya jawab? Mas Sigit tadi udah bantu saya belum sih? Boleh di-unmute Mas Sigit kira-kira dari gambar yang ada di layar sama-sama yang kita lihat ini? Kira-kira maksudnya apa nih pertanian ramah lingkungan nih? Salah satu penanam jarwo sistem irigasi ini merupakan salah. Mulai dari sini aja kali Mas Sigit ya. Dari ini goalsnya nih. Berarti mulai dari sini. Ini kan muaranya ke sini semua ya. Muaranya dari sini nih. Kita mulai dari sini kali ya. Ini maksudnya apa nih Mas Sigit? Varietas rendah emisi. Varietas rendah emisi bisa berdampak positif terhadap ramah lingkungan. Varietas rendah emisi itu varietas yang rendah pencemaran. Oke, mempunyai pencemarannya kecil gitu terhadap lingkungan gitu ya. Sehingga dia memberikan hal yang positif terhadap pertanian ramah lingkungan. Contoh-contoh tanaman itu apa sih Mas Sigit? Mungkin selain sawit kali ya. Kalau sawit itu kan katanya merusak lingkungan, bener nggak sih? Sawit itu katanya merusak lingkungan ya. Merusak ekosistem bahkan gitu. Mungkin ya karet bisa juga Pak. Karet juga rendah emisi atau tinggi emisi itu? Rendah. Oh rendah. Oke. Varietas dia. Oke. Iya. Lanjut Mas Sigit. Kira-kira dari sini nih untuk pupuk berimbang yang positif ke pemupukan kemudian sampai ke ramah lingkungan itu gimana tuh maksudnya? Dengan kita memberikan pupuk yang berimbang sehingga dia berdampak positif pada pemupukan. Misalnya kita pupuk berimbang.
mungkin tidak berlebih kali ya maksudnya ya? Iya, tidak berlebih, yang sesuai Kebutuhan. dengan dosis yang dianjurkan, dia akan berdampak positif terhadap hal pemupukannya. Oke. Dengan Kemudian menggunakan pemupukan, dosis yang tepat tadi, pemupukan ini bisa berdampak positif juga ke ramah lingkungan juga, Pak. oke, jadi artinya sesuai kebutuhan ya dari sisi Kebutuhan. ekonomiknya, pupuknya nggak beli terlalu banyak gitu ya. Kemudian dari sisi environmentalnya adalah tanamannya itu nggak perlu banyak-banyak disirami pupuk gitu ya. Iya, Karena sesuai kebutuhan, karena konsep berimbang tadi ya. Nah iya, lanjut Pak. Mas Sigit, nih, yang dari sini nih, dari pupuk organik ini kenapa bisa berimplikasi ke ramah lingkungan nih? Kira-kira contohnya itu apa sih kasuistiknya? Dengan penambahan pupuk organik, misalkan dari pupuk in situ, pupuk yang ada di sekitar, yang alami, dia berdampak positif terhadap pemupukan dan juga memberikan dampak positif terhadap pertanian ramah lingkungan. Oke. Saya mulai nangkep nih. Karena saya juga sejatinya belajar sih dari pertemuan kita. Ini saya yang belajar nih jadi teman-teman nih. Iya, Jadi ternyata pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari lingkungan sekitar ya. lingkungan sekitar Sehingga yang itu in situ. oke. Ada lagi yang lain? Saya sih sambil yang lain sampai dengar suara yang lain. Pak Herman nih dari Bogor nih. Boleh nih Pak Herman di unmute. Thank you Mas Sigit. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Herman bantu Yang saya mana dong nih, kira-kira nih enaknya dari yang sistem terintegrasi ini Pak Herman sampai bisa mensupport teknik budidaya. Teknik budidaya Pak ya. Betul. Jadi sistem yang terintegrasi itu berdampak positif terhadap teknik budidaya. Sistem terintegrasi itu maksudnya beberapa sistem yang mendukung terhadap teknik budidaya. Misalnya Suaranya agak putus-putus nih Pak Herman. Sorry nih. Putus. Iya nih. Nggak apa-apa Pak Herman. Thank you for your insight-nya. Kita ganti deh kalau gitu. Terima kasih Pak Herman ya. Kita coba Febria Siska nih. Mudah-mudahan dari bidang keilmuan pertanian juga ya, Febria. Ya kemudian mengenai sekarang. Udah jelas. Bu Febria nih, mana Bu Febria? Boleh dong, Febria Siska nih. Iya Pak. Boleh dong. Dari bidang ilmunya apa nih Bu Febria? Kalau boleh tahu. Pertanian Pak. Oke, nice, good. Coba bantu saya dong kira-kira dari tadi saya udah dengar sih pendapatnya Pak Herman tentang sistem integrasi itu artinya ada beberapa subsistem atau sistem yang saling terintegrasi untuk mendukung teknik budidaya. Kalau tanaman jarwo itu kira-kira Ibu tahu nggak sih Bu maksudnya apa Bu? Saya sih nggak tahu. Kalau saya sendiri pribadi nggak tahu. Ya. Kan jarwo itu tahu saya jajar legowo ya Pak pada tanaman padi. Oke, saya baru tahu itu. Saya juga kurang paham sih Pak tentang tanaman pangan. Soalnya saya kan biasa di hortikultura Pak tanaman. Mungkin kira-kira yang terkait di bidang horti nih Bu Febria. Mana nih dari gambar ini yang kira-kira terkait dengan sangat horti banget nih di dalam layar ini aja deh. Sistem pengairan kira-kira masuk mungkin sistem pengairan ya hampir sama sih Pak semuanya. Mungkin tanamannya kita kombinasi Pak multiple cropping. Jadi kita tidak hanya menanam satu tanaman pada satu area luasan itu, akan tetapi kita menanam berbagai macam tanaman. Misalnya tanaman pakcoy atau caicin kita kombinasikan dengan tanaman tomat, terong. Nah itu apa ya Pak ya? Jadi untuk kedepannya itu biar hama yang biasa menyerang pada tanaman caicin itu bisa ini Pak, dari tanaman tomat itu kan mempunyai bau-bau yang khas ya Pak ya, jadi bisa meracun secara tidak langsung untuk mengusir dari hama yang ada di tanaman caicin atau pakcoy itu gitu loh Pak. Oke. Jadi ini sistem kombinasi dari penanamannya multiple cropping. Kalau ini Bu,
Ini maksudnya apa nih Bu? Pernah dengar nggak pengairan intermittent gitu? Kalau bagi orang IT sih intermittent itu ketidakpastian gitu ya. Ini maksudnya apa ya Bu ya? Putus-putus, Pak. Apa tuh maksudnya putus-putus tuh Pak? Ya, diperlukannya sesuai keperluan. Jadi pas ini diperlukan air banyak, kasih banyak. Kalau pas keperluannya sedikit, ya kasih itu macak-macak aja. Gitu. Oh itu maksudnya. Oh adaptif kali ya maksudnya itu. Jadi kapan Iya. sesuai kebutuhan gitu ya. Oke, macak-macak. Saya bingung bacanya macak-macak intermittent. Kalau intermittent ini kalau orang IT itu bilang ya kadang hidup kadang enggak gitu. Mungkin konsepnya sama lah ya. Kapan sesuai kebutuhan. Jadi gitu. lebih hemat air berarti Pak nanti ke depannya. Jadi dengan model seperti itu tentunya mendukung sistem pengairan yang baik gitu ya. Iya Pak, sesuai dengan kebutuhan Oke. tadi. Oke, thank you Bu Febri untuk membantu saya memahami gambar ini gitu ya. Ada gambar lagi nggak kira-kira? Oke, ada selanjutnya. Kira-kira jadinya gambarnya seperti ini. Menurut tadi ya, menurut si penulis ini dia bilang nih, ada dua causal loop. Yang pertama causal loop bagaimana memproduksi sebuah beras. Di causal loop yang kedua adalah bagaimana green environment ya, atau membuat pertanian yang ramah lingkungan. Dia gabungkan konsep tadi, dua konsep tadi, sehingga menjadi gambar seperti ini. Kalau kita lihat ada luas panen, luas sawah, ada nggak? Luas panen, luas sawah, luas sawah, luas panen, luas tanaman padi, luas sawah, luas panen, kemudian berdampak kepada IP. IP ini apa ya? Ada yang bisa tahu nggak kira-kira? Dia akan mempengaruhi luas panen nih. IP irigasi kali ya, irigasi pertanian kali ya. Pertemanan Pak. Sorry, Pak Herman bisa dijelaskan Pak? Sorry, nggak putus-putus tadi. Ya Pak, maaf ini sinyalnya kurang bagus. Iya. IP itu indeks pertanaman Pak, IP itu kepanjangannya. Oke, thank you Pak Herman. Jadi saya dapat. dalam setahun. Ya. Oke, rata-rata masa tanam ya. Oke. Nah, kira-kira kan saya jadi belajar nih indeks pertanaman ya. Oke, ini yang menjadi variabel konstantanya adalah IP maksimal, kemudian fraksin bangun irigasi baru ya. Fraksin bangun irigasi baru, fraksin rehabilitasi SM irigasi. Saya kurang tahu konteksnya, tapi nggak apa-apa lah, kita tangkap aja dulu. Kemudian di sini juga ada gambarnya, detailnya. Ada istilah-istilah yang aneh-aneh lagi kan nih? GKG ada yang tahu? Nah, pertanyaan dibalik ya. Produktivitas GKG. Nah, kira-kira ada teman-teman? GKG apa nih? Produktivitas gabah kering giling, Pak. Oke. Gabah kering giling. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang seperti saya gitu ya, yang tidak tahu beberapa istilah di sini, nanti mudah-mudahan tercerahkan nih dari teman-teman Pak Herman, Pak Barjo, luar biasa sekali. Gabah kering giling ternyata. Oke, kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Nanti minggu depan sih pengennya gambar ini dibuat di PowerSim gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana mencari rumus ini kan rumus nih ya. Rumus laju profitasi ini dipengaruhi oleh Jarwo, OPT, PTT, varietas Mekongga. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh profitas lainnya. Produktivitas kali profitas itu maksudnya. Nah, jadi untuk pekan ini sih, ada lagi nggak istilah yang nggak kita sama-sama yang saya tidak mengerti sih, lebih tepatnya yang tidak saya mengerti ini. Gap losses masih memahami, laju pertumbuhan masih memahami, diversifikasi masih memahami, rendemen tadi udah didengerin, saya juga udah mulai nangkep gitu rendemen. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang tidak memahami istilah-istilah ini selain saya? Clear ya kira-kira ya? Saya sih tadi random nyari pemodelan untuk pertanian, saya nemu ini gitu ya. Wah, ini gambarnya bagus sekali. Saya lihat dari sisi orang engineering lihatnya wah dimensinya multidimensional nih, bagus banget untuk kita ambil studi kasusnya. Pak nanya Pak. Boleh Mas Agung silakan. Itu yang di Jarwo itu Pak. Jarwo, oke.
ada simbol yang belum dimengerti itu Pak, itu simbol apa tuh? Ada kotak Ada tapi pin up ada ya, tanda. ada pinnya gitu ya. Iya. Coba kita lihat ya. Oh Saya sih iya. belum cek juga nih. Kayaknya sih itu untuk biar nggak pindah aja ya kalau kita lihat sini. Ini sih tanda ini sih sebenarnya restore permanent variable. Coba kita lihat. By restoring the permanent variable, you will lose all the change you have made value this variable. Oke. Kira-kira gini sih. Kira-kira. Nanti saya cek lagi. Misalkan. Terus ada suara kodok bagus banget tuh, di mana tuh? Indah sekali. Rek. Wah, indah banget tuh. Ini sih fungsinya ini sebenarnya. Nanti saya cek dulu kira-kira itu maksudnya apa. Kalau menurut saya sih dia sepertinya typo saja ya, kayaknya typo aja gitu. Karena kalau ngelihat gambar-gambar lain, pola-polanya yang lain itu nggak ada gitu. Kalau ada beberapa hal seperti itu baru bisa kita analisis. Tapi menurut saya sih pin up aja. Ini gambar pin up. Nggak ada masalah sih Mas Agung. Nah nanti minggu depannya kita akan coba mencari nggak perlu semuanya dulu gitu ya, nggak perlu semua. Tapi gambarkan aja semuanya secara garis besar. Nanti kita gambar dulu nih. Misalkan minggu depan kita akan coba bahas satu sektor ini dulu nih. Luas sawah ya. Luas sawah, kemudian laju priority, kemudian di level penduduk kita akan cari bagaimana function mencarinya. Kemudian peningkatan rendemen pun kita akan cari, baru goals ke akhirnya adalah bagaimana kita bisa memodelkan holistiknya gitu ya. Pencapaian produksinya seperti apa sih yang paling tepat gitu. Untuk kasus ini akan saya cari tahu dulu nih. Saya sih nggak pernah lihat sih, harusnya nggak pernah. Atau dia menggunakan tools yang lain, mungkin bisa saja. Nanti kita lihat. Tapi untuk tahapan ini kita coba gambar dulu untuk keseluruhan ya. Jadi praktikum pekan ini adalah silakan gambar semua dengan istilahnya yang mudah-mudahan bisa sama-sama kita pahami ya. Indeks pertanaman saya baru tahu juga nih. Nanti kita lihat. Nah nanti pekan depan juga saya coba komit menjelaskan namanya mean square error ini. Jadi kita akan melihat simulasi dengan nilai aktualnya. Kita bandingkan angka yang baik itu sebenarnya berapa sih? Apakah di bawah 5% atau tidak? Nah untuk pekan ini saya kira itu dulu. Kira-kira ada pertanyaan lain untuk dibahas di pertemuan di labnya ke depan? Boleh. Jadi tugasnya ada nanti gambar ini di PowerShim-nya. Cukup jelas ya, bisa dipahami teman-teman semua ya. Dokumennya sudah saya share, nanti saya share lagi deh di grup WhatsApp. Jadi teman-teman bisa download, kemudian bisa gambar sistem ini atau model yang telah dibangun orang ini ke dalam PowerShim. Nanti kita satu persatu setiap pekannya akan kita perbaiki. Terutama nanti dengan Bu Fitri pun mungkin akan pakai model seperti ini. Bu Fitri paling tahu nih mencari laju IP itu rumusnya seperti apa gitu. Ini kan di dalam sini pasti ada function atau ada formulasi di dalam sini. Jadi kita lihat. Atau ada teman-teman yang punya knowledge lebih bagaimana mengukur laju probabilitas juga boleh sih nanti. Fungsinya di sini nanti ketika saya tahu fungsinya apa, saya akan bisa bantu konversi merubah konstanta-konstanta ini seperti Mekongga, PTT, OPT, Jarwo itu ke dalam dimensi ini. Mudah-mudahan tidak ditemui kendala saat pembuatan ini. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya adalah kalau teman-teman udah bisa menggambar ini atau bisa membuat sebuah kondisi aktual ke dalam kondisi seperti ini saja, itu sudah cukup untuk menjadi bekal tesisnya nanti. Salah satu poin di tesis tadi bisa memodelkan itu udah salah satu dari 4 pilarnya ketahanan pangan katanya gitu ya, bisa membuat kebijakan atau dengan cara modeling gitu. Prinsipnya salah satu seperti itu. Kalau bisa udah bisa tahapannya sampai membangun model seperti ini, saya yakin tesisnya itu harusnya sudah lebih dari cukup gitu ya. Karena nanti dari gambar ini kita bisa buat beberapa hal atau beberapa analisis gitu. Yang pertama adalah nilai dan hasil validasi model terhadap luas panen. Kemudian kita bisa membuat beberapa skenario-skenario nih. Yang contohnya nih di dokumen ini, skenario 1 adalah model dasar tanpa kebijakan gitu ya. Wah, berarti kondisi nyatanya. Nanti digambarnya seperti ini. Nanti kita bisa cerita nih, bisa narasinya bisa banyak nih.
bisa saja berasnya itu tinggi gitu ya, ton per years-nya gitu ya. Jadi satuan tonasenya per tahun itu berapa, sedangkan konsumsinya hanya segini nih, konsumsi beras di Indonesia segini. Artinya apa? Berarti ada surplusnya tinggi banget nih, neracanya segini. Nah ini yang saya bilang tadi, ini bisa kita main-mainkan nih parameternya. Kemudian bisa juga dengan inovasi satu gitu ya. Jadi inovasinya apa sih yang dilakukan di sini? Sebenarnya cuma customisasi angka-angka ini nih. Dia hanya merubah nilai-nilai ini. Nah, dengan merubah nilai konstanta tadi, dia merubah indeks pertanaman, kemudian jumlah varietas unggul setiap tahunnya itu berapa persen per tahun, kemudian dengan teknik geser legonya berapa persen per tahunnya, itu udah bisa digambarkan nih, kira-kira modelnya akan seperti ini terbentuk. Nah, bagus banget ya untuk tesis, saya yakin udah luar biasa sekali. Gitu. Kemudian bisa buat beberapa model lagi. Model yang kedua adalah dia buat kebijakan perbaikan untuk inovasi kedua gitu ya. Apa yang dilakukan? Sama, dia akan merubah beberapa parameter ini saja gitu. Parameternya pertama kali kita buat gitu. Jadi dia bilang model inovasi yang kedua adalah dia akan naikkan IP-nya dari 155% menjadi 200% gitu ya. Penerapan penggunaan varietas dari 5% jadi 15%, dia rubah tuh, dia lakukan customisasi atau perubahan variabel tadi di konstanta ini. Hanya itu yang dilakukan. Dia bisa seakan-akan bisa memodelkan sebuah kebijakan-kebijakan yang lain. Kan kalau ini kan sebenarnya kebijakan ya, arah kebijakan ya. Kebijakan persentase dalam setahun mencetak sawah, persentase perbaikan irigasi, persentase dalam pemupukan, itu bisa dilakukan nih, dimodelkan. Kemudian dia buat model yang ketiga, inovasi ketiga nih, dia rubah sama saja konteksnya. Dia melakukan perbaikan 155%, IP-nya dinaikkan jadi 250% gitu ya. Kemudian mulai cetak sawah dari 0% menjadi 1,2%. Maka hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira gambar yang terbaik itu seperti apa? Nanti kita akan coba bahas ya. Saya sih pengen berharap Bu Fitri nanti bisa masuk juga. Sebenarnya dari kurva yang baik itu harusnya seperti apa sih? Apakah konsumsi kita tuh berada di tengah-tengah atau selalu di bawah produktivitasnya, ataukah sudah di atasnya? Kalau di atasnya berarti kita kekurangan beras ya. Nah ini nih kira-kira simulasinya seperti ini. Harapannya nanti teman-teman jago lah untuk mensimulasikan kondisinya. Saya lihat sih udah mulai memahami konsepnya. Jadi pekan ini tugas praktikumnya adalah menggambar. Jadi tugasnya adalah menggambar gambar ini. Gambar yang sudah jadi ini ke dalam PowerSim-nya. Jika ada kendala, nanti boleh di-share atau kita diskusikan di WhatsApp group boleh, di LMS juga boleh. Saya buat dulu tugas pekan depan. Jadi kumpulnya kapan ya? Pekan depan ya, 1 minggu dari sekarang. Biar saya siapkan. Kalau dengan Pak Henry, manajemen learning-nya pakai apa ya? Kok saya lihat di sini masih kosong? Pakai ini Pak, Edmodo. Pak. Edmodo. Yang penting tercatat sih, yang penting tercatat. Praktikum. Sistem. Share. Ada diskusi boleh ditanyakan di sini sebelum kita close. Pak, Azul Pak, bertanya Pak. Silakan Mas Azul tentunya. Dari penjelasan tadi kan itu kan dari jurnal itu, kita itu kan tugasnya disuruh buat gambar itu aja Pak ya. Betul. Artinya betul, menggunakan PowerSim. Betul. Itu sama fungsi-fungsinya atau belum Pak ya? Apa masih bentuk gambar itu saja aja? Dulu. Gambar saja ya. Dulu, Mas. Yang penting bisa sesuai dengan itu Pak ya. Samain aja dulu. Samain dulu sesuai. nanti harapannya sih setelah gambar ini kebentuk ya, gambar tadi kebentuk, kita akan cari satu persatu fungsinya seperti apa. Jadi fungsi di dalam ini akan kita cari tahu. Syukur-syukur teman-teman bisa bantu saya nih untuk mencari luas sawah itu sebenarnya kaitannya apa sih dengan laju cetak sawah, gap luas sawah itu bisa ketemu gitu ya. Harapannya bisa ketemu. Tapi untuk tahapan ini gambar aja dulu. Nanti fungsi ini kita tambahin satu persatu. Oke. Di sini nggak ada sih, di gambar di dokumen ini nggak disebutin sih cari fungsinya satu-satu itu gimana. Saya baca nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Sama satu lagi Pak. Silakan Mas Ajul.
Pak, sama satu lagi sama tugas yang sebelumnya, Pak. Itu Baik, kan ada gimana kalau tuh? nggak salah di case kedua atau case ketiga itu penambahan pajak Hmm. itu, Pak. Hmm. Nah, saya lihat itu kan kita masukin 0,015 atau yang itu kan 15%, Pak ya. Hmm. Nah, pada saat itu ditampilkan ke tabel, yang keluar itu 2%, Pak. 0,2%, 0,02%. Nggak tahu. Setelah saya cek, Pak ya, setelah saya cek, ternyata di situ ada kayak semacam rentang angka, Pak, dari Variabel ya. variabel angka. Jadi mau saya ubah itu tuh nggak bisa. Maksud saya, pada saat ditampilkan ke tabel, seharusnya kan dia 0,15% juga, 0,015 kan, Pak, bukan 2%. Kalau untuk angkanya saya perhatikan sama kayak punya Bapak di tabel, tapi untuk tampilannya dia 2% itu, Pak. Kasus nomor 2 ya, sebentar. Yang penambahan pajak, Pak. Penambahan pajak. Kalau kita tampilkan Ini ya? yang pajaknya, persentase pajak, Pak. Sebentar. Ini ya persen pajak nih ya? 1,5%. Itu kan 0,15, harusnya kan tampilannya juga 0,15, tapi di situ setelah kita masukkan ke tabel itu tampilannya jadi 2%, Pak. Pembulatan kayak ada rounding gitu ya. Pembulatan kayaknya, Pak ya. Itu pembulatan, Pak ya. Oke. Sepertinya pembulatan sih. Coba saya cek dulu. Pembulatan ya, Pak. Oh, kalau saya tepat loh. Iya, punya aku juga tepat. Punya saya sih tepat sih 0,15. Nah, coba kita cek. Kalau ya. yang di saya itu 2%, coba ya, Pak. Oke. Saya sih 0,15. Yang lain ada nggak sama atau mengalami kasus yang sama seperti Mas Ajul? Ada, Pak. Ada saya juga sama ya? Seperti punya Ajul. Di scale ini, Pak. Benar, Pak. Di scale ini, Pak. Coba nanti apakah di sini, Pak ya? Coba nanti dicek, ikutin sama kayak seperti saya aja dulu gitu ya. Jadi gitu autonya ya, tuh dikecilin dulu gitu ya. Angkanya dikecilkan ya, aja. Ini kan range-nya artinya 100, 0,001 nih. Makin kecilin scalingnya masih makin bagus sih. Kira-kira gitu ya. Coba dulu ya Mas Ajul. Iya. Nanti kalau nggak ketemu Iya, kita Pak. diskusikan kembali. Kalau hasil tetap sama sih, Pak. Saya lihat hasil sama. Cuma tampilannya aja yang berbeda. Penulisan di tabel sih kayaknya. Kayak tinggal semacam klik 2 kali ya. benar, Pak. Betul. Iya. Kayaknya sih ada rounding ya. Iya. Oke, thank you Mas Ajul ya. Dicoba dulu ya nanti. Iya, Pak. Terus keempat. Pertemuan ketiga. Saya mau tanya nih, kira-kira teman-teman ada kesulitan nggak sih kalau kita via Zoom ini? Saya sih kebetulan agak was-was juga untuk datang ke kampus ya. Saya lebih preferensi saya lebih senang pakai Zoom. Gitu. Kita ngobrol gini lebih santai sih, lebih kondusif menurut saya. Karena nggak membutuhkan lab yang berat-berat kan sebenarnya. Atau ada yang preferensinya, saya lebih senang di lab nih, saya lebih senang tatap muka. Atau lebih nyaman seperti ini kira-kira. Boleh deh diutarakan di sini. Atau sama aja sih sebenarnya mau pakai Zoom ya boleh, ini juga boleh gitu. Iya, terserah. Sama aja lah ya. Untuk mata kuliah ini sepertinya kita enjoy begini, Pak. Jadi mungkin lebih aman barangkali ya? Begitu, Pak. Yes. Kita mengurangi resiko ya, Pak Bandi. Iya, Pak. Iya. Bahan praktikum. Saya upload juga PPT-nya tadi itu paper ya. Saya naikkan ke sini. Oke. Saya unggah, silahkan teman-teman unduh gitu ya. Sama dokumennya. Saya pakai IndiHome nih, lambat sekali ternyata. Oke, saya buka. Oke, bahan-bahan udah saya share, silakan diunduh, nanti dilihat lagi bahan praktikumnya ini. Kemudian yang gambar ini. Saran saya sih selain dibuat laporan praktikumnya, kalau bisa sih dibuat laporan praktikumnya ya, terutama yang istilah-istilah tadi tuh IP itu apa, ini itu apa, supaya kita sama-sama bisa belajar. Terutama saya sih buat pribadi saya bisa belajar.
Dan kedua adalah SIP-nya nanti diupload ya. SIP itu contohnya itu kayak yang filenya, file hasilnya itu di-upload juga tuh. Itu bagus tuh. Nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Contoh file SIP itu yang ini nih. Jadi file hasil ini, file hasil yang dihasilkan dari perangkat ini kita simpan nih. Nah, ini kasus-kasus ini kita upload aja gitu. Itu boleh. Iya, kita sambil baca. Siap. Kemudian jika ya ini if nih. Jika teman-teman menemukan beberapa fungsi atau di makalah lain terkait dengan bagaimana cara menghitung nilai-nilai ini, laju prioritas, laju penurunan atau laju pertumbuhan, itu boleh di-share. Tentunya saya sangat senang sekali gitu ya. Jadi kita nggak perlu susah nyari. Kalau memang ketemu cara mencari rumus ini atau laju penurunan misalkan, kalau ketemu misalkan di Google itu wah bagus banget tuh. Itu bantu kita untuk memodelkan laju penurunan area. Saya search ya misalkan ada nggak sih? Ada rumusnya kah? Kayaknya sih harusnya sih ada ya. Harusnya itu beberapa penjelasan-penjelasan yang sifatnya terbuka dan bisa dipelajari. Tapi nggak apa-apa. Sambil kita cari. Nanti kalau teman-teman punya referensinya, wah saya sangat senang sekali gitu. Terutama untuk mencari function-function di sini nih. Nanti kalau secara matematis atau secara komputasinya saya bisa bantu. Oke, kalau dirasa ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada pertanyaan akan kita close saja. Sudah cukup hampir 1 jam ya berarti kita diskusi. Cukup ya? Buat gambar aja ya Pak tugasnya Pak. Betul, hanya buat gambar ini aja. Nanti isinya setiap minggu akan kita tambahin. Jadi untuk minggu depan belum exam ya Pak? Saya sih nggak meyakini ada exam deh. Saya nggak tahu. Saya sih nggak pernah berpikir ada exam. Udah kerjain ini aja. Saya kalau memang ini bisa kita kumpul jadikan exam, saya udah cukup. Pada mau exam nih kira-kira? Atau nggak mau? Enggak sih Pak. Kayak gini aja. Kayak gini aja Pak. Ini aja udah mumet. Soalnya kemarin pas sama Pak Hendri ada examnya Pak. Kirain tiap dosen punya examnya sendiri dan masing-masing. Saya examnya dari sini aja deh nanti. Selama teman-teman bisa presentasiin dengan baik, udah itu examnya deh. Oke ya, kira-kira gitu. Siap Pak. Oke, kita tutup aja pertemuan hari ini. Silakan lanjutkan. Jadi kita ada 02 ya, praktikumnya 2 SKS, artinya 4 jam. Silakan teman-teman lanjutkan aja praktikumnya dengan membuat gambar ini nanti dikumpulkan. Batas pengumpulan sih 1 minggu, tapi jika dikerjakan lebih cepat ya tentunya akan lebih baik gitu. Saya yakin lebih baik. Tugasnya udah saya buatkan, pengumpulannya. Nanti kalau ada diskusi lain halnya, boleh kita tanyakan, di-share di grup, kita sama-sama selesaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua pada perkuliahan ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Kita bisa melanjutkan ibadah saum kita. Amin. Dan kita diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak. Saya close ya. Nanti videonya saya share di YouTube. Iya Pak. Di LMS. Thank you. Saya close.